Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo ya, dan salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Ya, jadi alhamdulillah penggambaran ini dibuat di cawangan pertama 3M Auto Workshop Alam Mesra ya, dan cawangan kita yang kedua ada di Tuaran. So apa yang kita mau bahas hari ini adalah masalah kenderaan kereta Almera N17 ya, yaitu enjin HR 15DI, HR 15DI, N16, N17, N18 yang terkini dan ada lagi baru. Enggak tahu N berapa sudah, N19 kali. Itu lagi canggih. Oke, jadi untuk kereta ini yang kita bahas sekarang di hadapan kita ini adalah kereta Nissan Almera. Ya, dari sebelum kita bahas lebih detail apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarikh penggambaran hari ini ialah 8 hari bulan 8 ya. 8 hari bulan 8 2025. Yaitu jam menunjukkan sekarang adalah jam 5.10 menit. Jadi alhamdulillah, kenapa kita detailkan benda-benda begini supaya kita ingat penggambaran ini berapa lama sudah. Walaupun ada tarikh di luar, tapi lagi baik kita sebutkan detailnya. Jadi hari ini kita ada satu masalah customer, yaitu keretanya masalah semput. Tapi kalau kita race dia oke. Tapi bila kita masuk di, ya, kita masuk di seolah-olah itu kelas sudah habis. Sebab untuk kereta jenis HRDI, HR15DI ini, ya, mungkin kameramen boleh ke sini tengok apa model enjinnya. Di sini model enjinnya kita tengok. Dia menggunakan 480 ya. Coba kameramen sini kita tengok. Ini dia punya model enjin. Oleh flash ya. So 15D. Oke, ini kita pakai laser mungkin boleh nampak ya. Tuh. 15 HR 15DI. 15 nih. Nampak kah? 15 ya. So dia menggunakan 480 lah. 480 ini dia punya code di bawah nih. Dan Excel, tidak tahu nampak dalam kamera kah? So sekarang ini masalahnya, adakah dia masalah gearbox, masalah enjin, dan masalah yang kedua selain daripada gegar ketika masuk di, tapi ketika N ataupun P idling dia oke, kita race oke, RPM tiada semput-semput, tiada macam misfire lah, tiada ya, macam mana mau cakap apa, macam tiada masalah enjin. So kalau sudah enjin tiada masalah. So kalau dia tidak boleh jalan, ini kan menggunakan 480 4 speed kan, mungkin masalah kelas dalam ya, sudah habis, sudah haus mungkin lah. So, kalau enjin oke, mestilah gearbox yang masalah ya kan. Jadi sekarang ini apakah masalah di kereta? Setelah kita buat kajian, kita cek bagus-bagus, kereta ini sebenarnya kita scan pun tiada fault code kita scan tiada fault code. Dan kereta ini pula kalau nak ganti spark plug-nya ataupun coil plug-nya, coba kameramen sini. Nih. Dia tertutup. Ini jenis begini ini siapa punya kereta Nissan Almera, Nissan Selfie dan seangkatan dengannya, yang dia punya mini full intake tertutup, coil plug-nya di bawah, nampak ya kameramen? 1, 2, ada 4, 3, dia tertutup. Yang boleh dibuka dari luar hanya ini saja 1. Yang 3 lagi tidak boleh. Yang jenis begini ini tidak boleh ganti satu-satu. Kena ganti 1 kali 4. Dan mesti original. Ini Nissan Almera memang cerewet. Dan dia kenalin N17. So kameramen, ini N17 ya. Ke sana N17. Nampak N17 ya? Oke, N17 ya. Oke, jadi model ini yang boleh dikatakan model tahun 2012 hingga tahun 2019. 2012, 2019 keluaran ini. 2012 ke bawah N16. N7 2020 N18. Dia 3 piston saja. Dia menggunakan CVT untuk N18. N17 masih menggunakan 480 lah untuk kereta ini. Ya, jadi sekarang ini apa masalah nih kereta? Walaupun kita scan oke semuanya. Jadi masalahnya yang pertama pasal semput tuh kita mendeteksi ialah masalah di bagian spark plug. Masalah utama sebenarnya spark plug, tetapi oleh kerana kereta ini kilometernya mencecah 100.000, 120.000, coba kameramen ya. Boleh tengok ya, kita sulu sana. Ini 109.000
109.011 ya. So dia sebenarnya kalau 120.000 coil plug kena ganti satu set. Jadi oleh karena ya, kita tahu kereta ini susah mau buka dia punya coil plug. Coba kameramen tengok sini. Mau buka dia punya spark plug pun kena kena apa nama? Kena pakai spana 8 tuh susah. Tuh di dalam tuh. Di lubang ini satu, di dalam ini semua di dua. Dan memang sempit lah. Jadi kita mencadangkan dengan owner kita ganti satu kali. Sebab tinggal lagi 15.000 km, coil plug wajib diganti. Walaupun kita tahu spark plug adalah sama dan karetnya lebih kurang sebab dia menggunakan iridium. Iridium punya. Iridium ini tajam dia punya kepala. Jadi kita mencadangkan untuk ganti satu set. So bila kita ganti, walaupun injinya masih ringan masa itu, ya kalau kita tengok mungkin kameramen boleh sebentar kita kasih tengok apa yang dia datangnya orang. Tengok ya. Kalau tengok di grup, kameramen boleh sebelah kiri saya. Oke, di kamera di sini kita nampak. Ya. Coba hold dulu sekejap saya cari. Oke, bila kita scan dia keluar polkot tidak ada apa-apa, semua normal. Atau kamera boleh nampak ya. Ya, ini nampak semua normal ya. Betul? Gearbox normal, ABS normal, ya. ECM normal, TCM pun normal. Gearbox ini TCM lah. Semua normal ini nah. Apa? Normal ya. Engine, ECM normal tuh normal. Semua normal. Tiada masalah nih kereta. Tapi kalau kita bawa jalan dia semput seperti ini. Coba kita tengok yang ini ya. Kameramen boleh tengok sini. Satu kali. Berhenti. Kita tengok. Yang gear satu. Kita tekan mengejutkan dia tidak terus naik responsif. Ini kita kita tukar dus papanya dengan coil plug. Ini kita tengok gear satu. Ini sebelum kita ganti. Gear satu. Jadi kita tekan. Nah, lambat. Nah, tinjut kaki. Tinjut kita di atas nih. Baru dia naik. So pengapian ini sudah tidak cantik nih. So settle dulu bagian engine spark plug dengan coil plug ini untuk pengapian dia. Settle engine dulu. Kalau kita sudah settle bagian pengapian, oke semua, barulah kita kalau masih masalah baru kita boleh salahkan gearbox. Oke, jadi masalahnya kereta ini sekarang bila kita tekan sampai ke lantai, dia tidak boleh laju. Macam bergegar setunya, macam begitu. Walaupun kita tengok polkotnya normal. Ini normal nih polkot dia. Nah, normal. Mana ada polkot kata ignition kah, primary ignition kah, tiada. Tiada polkot dia. Semua normal. Tapi kenapa tidak boleh tekan pedal? Dan yang ini, masalah kedua keretanya adalah mounting engine dia, tengok sini. Kita suspek mounting engine, coba tengok sini. Ini masalah kedua dia. Nah. Ini sebelum tukar mounting lah. Sebelum kita tukar mounting. Oke. Dan selepas kita tukar mounting, yang ini. Mana sudah tadi itu? Hold dulu, aku tarik dulu. Oke, jadi yang bergegar-gegar tadi bila kita cek dia punya mounting, ini pecah nih. Bagian gearbox hancur. Tuh, kasih flash dia nih, pecah nih. Hancur dia, ya. Jadi siapa? Mana sudah saya punya laser tuh? Nih kita tengok nih. Nampak nih pecah nih. Nih, hancur nih. Saya bilik dia. Nah, ini original semenjak dia beli nih kereta nih. Nah, pecah. Ini barang nih tidak boleh pecah nih. Bila dia pecah dia bergegar, dia akan hantam gearbox nih. Oke, itu satu. Yang kita tengok yang lain. Yang lain walaupun dia tapi namanya satu kali gantilah. Ada sudah macam dia crack. Ini bagian tengah belakang. Ini timing chain punya mounting lah. Ini pun sampai sudah ajalnya. Jadi kita ganti satu kali. Di dalam ini dia ada minyak ya. Ini ada minyak di dalam. Yang original memang ada minyak. Alright. Jadi sekarang ini kita ganti juga spark plug sudah. Ini tengok spark plug dia. Mounting engine kita sudah ganti. Dan spark plugnya sudah kita tengok spark plug dia macam mana, nampak. Kameramen boleh fokus ya. Habis sudah 44 nih. Tuh. Dia sebenarnya 100.000 kena tukar. Nah, coba kameramen fokus di sini lah, senang. Tuh nampak tuh. Habis sudah dia punya nih. Tuh. Api dia tidak cantik nih, kebak sudah dia. Oke, nih nah, hancur. Lepas itu sama aja ini. Tuh. Hancur sudah. Dia punya bentuk pun sudah tiada nih. Lepas itu ini pun sama juga. Dia punya nih berkarbon lah. Hancur sudah sebelah sini, apa nih? Hancur ya. Api pun tidak cantik, bukan tidak keluar api. Tidak cantik lah, nah, nampak nih.
Dia punya negatif, ini positif rod tengah. Negatif rod tuh, yang positif tuh yang melengkung lah yang ini. Apa enggak boleh kena nih? Ini positif, negatif. Ya ini. Enggak boleh jadi penembak jitu ini. ini. Nah, ini negatif rod, ini positif di tengah nih. Pun dua negatifnya sudah ada cantik lah. Hancur sudah nah. Atau kameramen boleh nampak ya. Nampak ya. Jadi terus sudah. Jadi coil plugnya pun kita ganti satu set sebab dia mencecah sudah apa namanya 120.000. Sekarang kan 109.000. Jadi kita ganti coil plug satu kali sebab susah mau buka. Jadi kita sudah bincang sama owner, dia kata owner kita gantilah. Saya takut nanti sudah ganti spark plug mau buka lagi, label lagi mahal sebab susah kan mau buka, kena buka mini full intake. So kita ganti semua original lah. Nissan punya original, bukan Tancong punya. Nissan original Denso punya. Kita pakai Denso punya. Ya. Nissan original punya. Original Nissan. Ya. Oke. Made in Jepang. Kita tengok nih. Ya, made in Japan. Ada lagi satu lagi jenisnya begini juga, ada dikeluarkan oleh Tancong. Kita tidak pakai yang itu. Dia mungkin tahan 1-2 tahun ataupun setahun lah paling tinggi. So kita tukar spark plug, kita tukar mounting, selesai masalah. Oke, kita sekarang tengok selepas kita ganti mounting apa jadi. Ya. Kita tengok mounting engine kita sudah ganti dan kita tengok sekarang ya, engine tengah running ya. Kameramen boleh tengok ya. Oke, engine tengah running. Oke, kita coba nih letak nih. Oke, sekarang nih engine tengah running, tengok RPM tuh. Tengok RPM tuh jalan kan. Macam tidak ada gegaran engine ini, macam tidak ada apa-apa. Ya, kita kasih on icon ya. On icon nih. Tengok kameramen on icon. AC on. Gambar ya, beza dengan gambar yang tadi itu. Yang post tuh. Ya tengok. Kita tengok gambar yang pertama. Nah ini. Gambar yang pertama ini sebelum ganti mounting ya. Tuh. Tidak boleh duduk diam dia. Macam kena macam orang kecacingan bontot. Tidak boleh. Oke. So sekarang tengok engine hidup aircon hidup. Alright. Dan kita akan uji kereta nih. Kita tengok dia punya selepas kita ganti spark plug dengan nih. Kita tutup dulu. Ya, kita tengok. Alright, kita tengok dia punya ini yang gambar sebelum kita ganti spark plug. Kita berhenti, kita tengok yang gear 1. Kita tekan menuju dia tidak terus naik responsif. Ini kita kita tukar spark plugnya dengan coil plugnya. Ini kita tengok gear 1. Dalam gear 1 tuh, gear 1. Kita tekan. Lambat. Tinjuk kaki. Tinjuk kita di atas nih. Baru dia naik. So pengapian ini sudah tidak cantik nih. Oke. So sekarang ini kita sudah antar sama ini. So ini antara yang nih. Itu goyang-goyang tuh. Atau RPM pun dia goyang-goyang itu masa itu. Sekarang RPM stabil lah. Dia goyang posisi saya ikon coba tengok berbeza yang ini. Kaitan dengan pembakaran itu. Spark plug enggak berapa si fokusnya lah. Itu. Enggak berapa stabil. Alright, jadi sekarang kita akan talut nih kereta. Talut nih maksudnya kita akan kasih kakai. Ya, kita akan kasih kakai jadi kameramen mungkin kita akan keluar kameramen fokus pada tayar yang saya talut tuh. Nanti baru masuk balik kita akan tes kereta ini berapa laju dia. So, sekarang kita tutup bonet. Kameramen akan fokus pergi tayar. Ya, pergi tayar tengok tayar dia macam mana. On ke sekarang. Oke. Saya akan gunakan reverse dan maju. Tayar talut ke tidak? Ya. Itu hari kita mau talut, tidak boleh talut. Bergegar itu satu badan. Oke, kita start. Reverse. Oke. Alright. Oke, kameramen boleh masuk ya.
Oke, nampak talut tadi itu, talut kalau kereta tidak oke dia tidak boleh talut tuh, dia bergegar saya satu badan. So kita akan uji kereta ini dan kita tengok pertukaran gearnya. Mirror TCM. Tengok dia punya gear. Oke, kita akan masuk gear atau pertukaran gear dia Pak cantik. Kita tengok dulu ya. Masuk read data stream. Kita tengok kasih hold dulu untuk kurangkan duration sebab nanti. Oke, jadi sekarang ini kereta kita akan keluar dan sekarang current gear position gear 1 lah. Sekarang kita reverse dulu. Kita reverse dulu. Kita akan reverse, kita cari yang sesuai. Adakah kereta ni bergegar lagi? Tukaran gear cantik, kita akan fokus di gearnya. Time maju, reverse ni dia adalah gearnya, dia gear 1 je lah. Sekarang ini kita try. Oke, kita akan coba. Oke, kereta ini kita akan mulai jalan. Pertukaran gear dia. Gear 1. Gerak. Nanti tengok betul yang gear. Masa mula-mula datang tidak boleh talut, tidak boleh talut. Bergegar. Pertukaran gear pun tidak sedap lah. Ya, maksudnya dia macam APPS, Acceleration Position Pedal, dengan bukaan katup dengan pembakaran tidak balance. Jadi kita akan pasang safety belt sebab dia bising. Oke, kita akan fokus pada pertukaran gear. Kita akan masuk simpang, kita akan laju. Sama ada kereta ini dia normal. Kalau normal dia tidak perlu tekan pedal tuh sampai ke bawah macam mau sampai di lantai, tidak payah. Kita tekan sedikit terus dia talut. Itu maksudnya responsif. Dia bukan masalah APPS. Bukan juga masalah komponen throttle body itu sendiri. APPS akan ke ECU akan arahkan TB, throttle body. So sekarang kita akan keluar untuk kasih kompon perbezaan sebelum dan selepas lah. Ini kita buat konten ni walaupun tak nampak penting, tetapi dari segi knowledge penting lah sebab kita tahu bahawa masalah spark plug pun boleh mempengaruhi pick up kenderaan itu sendiri. Walaupun dia tidak jacking kereta ni, tidak jacking, ringan. So sekarang kita akan laju ya. Oke. Oke, kameramen. Alright, tengok sedap saja, dia tiada gegap. Orang saya maklumkan dia drop masuk pergi 3, pergi 4 gegar. Tapi kalau kau mula-mula jalan gear 1 mau pergi gear 2 pun dia gegar. Pasal api tidak cantik, bukan tiada api, ada api. Cuma api itu dia sudah berwarna kuning, dia bukan purple sudah. So sekarang kita akan tes ini kereta. Oke, kita akan tekan emergency supaya orang tu tahu yang kita ni bukan minta puji lah. Kalau kita buat percobaan begini orang bilang macam dia saya ada kereta. Oke, sekarang kita buat percobaan ya. Kita akan tes kereta ni untuk menunjukkan dia talut ke tidak. Oke. Alright. Tengok. Ringan ke tidak? Tengok kilometer kameramen, tengok kilometer. 100 ya. Jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang pertukaran gear jatuh tak pergi gear 1. Oke, jatuh. Sebenarnya gearbox tiada isu di sini walaupun nampak ciri-ciri asalnya macam gearbox. Jadi lemas. Ini kita cerai. Caranya oke lah, mounting pun oke. So alhamdulillah kereta ni ada oke lah daripada yang sebelum ini lah. Sebelum ini kalau kita tekan minyak dia terinjut-injut. Sekarang tidak ada. Pertukaran gear pun cantik. Ya, responsifnya sampai terkakai tayar. Kalau yang mula-mula datang tidak ada itu. Ya, pedal sudah mau di lantai, tayar kereta masih di situ-situ juga. Maksudnya api itu tidak cantik, bukan tidak ada api. Kalau tidak ada api mati ini kereta. Oke, jadi jelasnya di sini kereta ini masalah simpel dia adalah spark plug dan juga coil plug lah. Coil plug itu adalah penyumbang juga, tetapi yang betul-betul memberi masalah pada kereta ini adalah spark plugnya. Sebab spark plug kereta jenis begini, jenis Iridium, 100.000 ke bawah kena tukar.
Sekarang kereta ini sudah mencapai 109.000. Kameramen tengok. 109.000, betul? Sepatutnya kereta ini sudah ganti coil plug semenjak dilahirkan ini kereta, sehinggalah sekarang ini baru first time dia ganti spark plug. Jadi sebelum ini tidak pernah diganti nih aku rasa. So aku tengok spark plug masih dia original lagi. Jadi memang spark plug dengan inilah. Cuma apa yang kita mau cerita di sini, penting kita tukar sekali dengan coil plugnya 4 biji mesti original. Karena apa? Nissan ni N17 dengan Nissan Selfie ni memang cerewet. Satu. Yang kedua, mau buka dia bukan senang sebab dia tertutup. Benda-benda yang tertutup kalau ganti satu saya tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh ganti tidak original, mesti mau original. Jadi kena paham itulah. Jadi sekarang ini saya rasa kereta ini itu saja untuk kita punya knowledge. Kenapa kita buat konten ni walaupun tidak berapa gempak bagi saya, tetapi dia sebagai knowledge saja. So kereta ini jarang masuk di channel saya untuk Nissan Almera N17. Aircon ada, tapi untuk enjin, tekan pedal minyak macam gearbox habis clutch ya. Dia lemas. Tapi alhamdulillah ya, dia masalah spark plug saja dengan coil plug kita ganti. Ya, itu saja masalah dia. So ini kereta customer yang regular lah, dah tahu daripada mula lagi sampai sekarang ini customer dia masih menyokong saya lah, masih lagi dia mantar kereta dengan saya, alhamdulillah. Jadi sekarang ini kita tengok semua gegaran pun tiada dan kita pun harap mudah-mudahan ownernya ni dimurahkan rezeki lah. Jadi kesimpulannya kereta ini selesai lah. Walaupun dia benda simple saya, tapi kadang-kadang kita terlajak paham. Memang dia macam-macam lagi abang. So masa mula-mula kita race memang ringan. Tapi bila masuk di kita jalan, kenapa jadi berat? Tinjut-tinjut. Macam masalah gearbox tu kehabisan kelas, macam solenoid tu sumbat. Macam lah. Tapi sebenarnya tidak. Sebab itulah kalau kita tengok scan pun tidak ada fault code dia. Tengok data stream semua kerja. Api tiada cakap dia kata ignition key primary ignition masalah tiada. Kalau dia bilang primary ignition, kita tahu memang coil plug masalah. Tapi dia tidak ada, normal. Jadi kita kena paksa menggunakan kepala otak kita sendirilah. Kenapa kita tidak rest? Ringan. Tapi bila masuk D kan gearbox. Macam seolah-olah gearbox lah. Tapi kalau kita mau untung besar, ceritalah gearbox baru ada untung. Tapi bukan gearbox lah masalahnya. Dia masalah sistem pengapian tu tidak cantik sahaja. Jadi itu saya daripada saya, insyaAllah apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Kita share saja. Kalau rasa channel ini bagus, jangan lupa subscribe, like ataupun share ataupun komen yang membina. Ya, komen yang membina, yang komen-komen negatif itu saya blok tuh. Ya, pasal kita ni share ilmu, saya bukan kita tunjuk pandai, tapi kita share saja apa kita tahu. Mudah-mudahan memberi manfaat pada orang yang melihatnya. Okey, berapa minit je kameramen? 23 minit. Jadi itu saja daripada saya untuk kereta Nissan Almera model N17 HR15 DE, betul lah? HR15DE punya enjin, iaitu masih menggunakan 480. Kalau N18 baru menggunakan CVT. So kita masih menunggu lagi lah kalau N18 masuk sini. Setakat ini tidak ada. N17 sahaja yang ada masuk sekarang ini. Okey. Jadi itu saja. N18, N19 belum ada. N19 tu yang terbaru lagi lah, takkan masuk ke bengkel. Tapi N18 tidak mustahil masuk sebab dia 3 piston, tetapi dia punya torque tinggi. Dia punya torque tidak silap saya 150 Newton meter dia punya torque. Ini baru 130 Newton meter. So ini kalah lah dia. Walaupun dia 4 piston, tapi dia punya torque tu. Torque ni maknanya kuasa tenaga dia. Untuk pusing itu tayar, dia lagi kuat tu N18. Tapi pistonnya 3. Pistonnya 3. Ini pistonnya 4. Beza enjin, beza torque. Mungkin dia ada simpan turbo yang lebih baik, mungkin lebih cantik, mungkin lah. Kita tidak tahu sebab dia tidak pernah masuk dengan saya. Jadi kita bahas mana yang kita masuk, cuma perbandingan dari segi knowledge-nya begitu. Untuk N18, dia punya torque lagi tinggi. Torque ni maknanya daya pulas. Dia mau pulas tu lagi kuat. Kan tayar tu pusing, pakai apa? Pakai tenaga torque kan. Jadi kalau enjin tak kuat, dia mau pusing tu gearbox. Gearbox pusing differential pusing drive shaft, dan drive shaft pusing tayar. Jadi kalau enjin kuat, gearboxnya kena balance ya. Tapi masalahnya kereta itu pula ada kelemahan, yaitu guna CVT. Ya, CVT ni dia tidak boleh lasak lah macam yang kereta Almera ni. Almera N17 dia lasak sebab dia masih menggunakan 480, maknanya 4 speed automatic transmission conventional. Okey, jadi itu sekadar knowledge sajalah. Sebab konten ini tidak berapa gempak sangat, tapi sekadar knowledge. Sebab Nissan Almera ni dia tidak macam kereta-kereta lain, macam K3, 3SZ, di mana enjin-enjinnya dia tu kalau coil plug satu rosak, satu je diganti.
Kalau coil plugnya 2 rosak, 2 aja diganti. Kalau 1 rosak untuk model ini terus ganti semua. Sebab upah nak buka pasang tuh memang masalah. Lepas tu yang kedua, kalau kau ganti 1, nanti masalah itu pindah ke nomor 2, ketiga. Kau ganti nomor 3, keempat dia lagi masalah. Macam ada namanya firing order cross line namanya. Macam dia cross tuh. Kalau kau sini masalah, diambil itu power pergi sebelah. So still dia akan gegar. So jalan kesimpulannya ganti 2, coil plug dengan spark plug. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum dan terima kasih. Thank you. Bye-bye.